Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dalam materi persamaan kuadrat, masih di bab persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Teman-teman sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar mana yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Oke, itu sudah ya, kita ulang. Nah, kemudian teman-teman juga sudah melakukan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kemudian dengan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Teman-teman juga sudah melakukan latihan soal untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kemudian teman-teman juga pernah mengerjakan bentuk akar yang AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 ya. Nah, ini contohnya sudah pernah. Kemudian teman-teman ada latihan soalnya. Nah, teman-teman kemarin terakhir itu belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini langkah cara satunya. Cara satunya langkah pertamanya adalah mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan cara pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC. Yang kedua, menjumlahkan serta kalikan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, kemudian didapatlah nih perkaliannya, hasil kalinya adalah -4, hasil jumlahnya adalah -4, maaf, hasil kalinya adalah +4. Teman-teman juga sudah. Latihan soal juga sudah, insya Allah. Cara duanya, teman-teman kemarin sudah dapat bahwa kalau hasil jumlah itu ternyata rumusnya bisa min B per A. Kalau perkalian, itu hasil kalinya adalah C per A, gitu ya. Nah, teman-teman terus sekarang kita masuk pelajaran baru nih. Kita mau menyusun PK baru. Nah, jadi teman-teman mau mencari persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru teman-teman bentuknya seperti ini ya, Miss jelaskan. Oke. Persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat min X1 ditambah X2, X ditambah X1 min X2 sama dengan 0. Sebenarnya ini sama aja teman-teman. Bahwa X1 plus X2 itu adalah hasil jumlah. Betul nggak? Hasil jumlah ya. Nah, sementara X1 dikali X2 itu adalah hasil kali. Nah, ini sebenarnya masuk sama dengan bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat gimana tadi? AX kuadrat ya ditambah BX ditambah C harus sama dengan 0. Nah, bentuknya sama nggak teman-teman? Sama ya. X kuadrat, A-nya itu adalah koefisien di depan variabel X kuadrat, X1 ditambah X2-nya adalah BX, X1 dikali X2-nya adalah C. Jadi boleh kita katakan bahwa hasil jumlah itu adalah si B. Hasil jumlah itu adalah si B, sementara hasil kali itu adalah si C. Bisa ya? Nih, dalam persamaan kuadrat. Nah, di sini dikasih tahu bahwa X1 ditambah X2 itu adalah kemarin kita pakai rumus cepatnya, yaitu min B per A. Dan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Gimana kalau menyusun PK baru yang akar-akarnya sudah diketahui? Contohnya, buatlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar persamaan kuadrat berikut. Oke, Miss kasih contoh yang A ya. Gimana kalau akar-akar persamaannya 2 dan 5? Nah, kita jawab nih di sebelah sini. Berarti X1-nya adalah 2, X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 5. X1-nya adalah 2, ya. X2-nya adalah 5, gitu ya. Nah, kita masukin ke bentuk umum persamaan kuadrat baru. X kuadrat min X1 plus X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Boleh kita masukkan nih, kita substitusi X kuadrat, ya, min X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat min
X1, X1-nya substitusi. X1-nya berapa tadi di atas? X1-nya adalah 2. Ditambah X2. X2-nya berapa? X2-nya adalah 5. Substitusi. Ditambah 5X. X1-nya masukkan 2 dikali X2-nya adalah 5, substitusi lagi. Nah, kita uraikan. X kuadrat min 2 ditambah 5, 7X. 2 dikali 5, 10 sama dengan 0. Maka teman-teman dapat persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya. Oke, paham? Nah, teman-teman Ibu minta untuk latihan soal, ya silahkan kerjakan seperti contoh soal yang barusan Miss jelaskan. Silakan teman-teman kerjakan bagian B dan C. Oke, nanti hasilnya, hasil tugasnya kirimkan, fotokan ke Miss, kemudian Japri atau Wapri hasil pekerjaannya. Paham ya? Oke, teman-teman kita lanjut. Berarti sudah ada 2 tugas ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana jika akar-akar persamaan kuadrat lainnya sudah diketahui? Nah, contoh ya, Miss langsung kasih contoh soal. Buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Oke, persamaan kuadrat lamanya ini nih. X kuadrat plus 2X min 5. Nah, persamaan kuadrat barunya itu akar-akarnya adalah 2 kalinya. Gitu. Oke, langkah pertama. Menentukan hasil kali dan hasil jumlah persamaan kuadrat yang lama. X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0. Diketahui A-nya 1, ya. B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah min 5. Kita masukkan nih persamaan kuadrat baru. X kuadrat min X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Gitu ya. Maka X1 ditambah X2 kita cari dulu nih hasil jumlahnya. X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Min B-nya berapa? Min 2, A-nya adalah 1, hasilnya adalah min 2. Kemudian hasil kalinya kita cari juga. Min C per A, min 5 per 1, hasilnya sama dengan min 5. Gitu ya. Jadi sebenarnya benar nggak sih tuh, lihat teman-teman, yang ditandai merah. Jadi X1, X2 itu adalah si B2, terbukti ya. Nih, karena min ketemu min, hasilnya plus. Kemudian X1 dikali X2, hasilnya min 5, betul ya, terbukti. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita jawab. Langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Menentukan hasil kali dan hasil jumlah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah 2 kali persamaan kuadrat lama. Jadi akar-akarnya 2 kali. Berarti dia harus 2 kali nih. 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Berarti diuraikan. 2-nya kita keluarkan. 2 dalam kurung X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikali min 2. Kenapa min 2? Karena X1 ditambah X2 tadi nilainya berapa? X1 ditambah X2 sudah ketemu nih. Nilainya adalah min 2. Berarti kita substitusi. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah sekarang kan 2 kalinya. Berarti 2-nya 2 kali juga dari perkalian. 2 X1 dikali 2 X2 sama dengan 4. Nah 2-nya dikeluarin. 2 dikali 2, 4 ya teman-teman ya. 4 dikali X1 dikali X2 sama dengan 4 dikali min 5. Nah, oke, X1 dikali X2-nya berapa? Tadi sudah kita cari. X1 dikali X2-nya adalah min 5. Nah, berarti 4 dikali min 5 sama dengan min 20. Oke, berarti sudah dapat. Tinggal masukin tinggal substitusi. X kuadrat min X1 ditambah X2. X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X1 ditambah X2-nya berapa? X1 ditambah X2-nya tadi sudah dicari. Min 4. Ya. X1 dikali X2-nya berapa? X1 dikali X2-nya adalah min 20. Nah, tinggal masukin X kuadrat min 4X ditambah min 20 sama dengan 0. Min ketemu min plus. Ya, plus ketemu min. Berarti X kuadrat plus 4X min 20 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah ini. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, teman-teman coba. Ada soal lagi nih. Diketahui persamaan X kuadrat ditambah 9X plus 20 sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 kali akar-akar sebelumnya.
Berarti kalau yang ini ya, untuk yang bagian A, berarti sama kayak tadi tuh, kayak contoh. 4 kali ya, X1 ditambah X2. Nah, berarti kalau yang perkalian 4X1 dikali 4X2 gitu ya. Berarti sama dengan 4 dikali 4 berapa teman-teman? 16. 16 daripada X1 dikali X2. Oke, silakan teman-teman cari yang bagian A-nya. Berarti tugas yang nomor 3-nya adalah ini, menentukan akar-akarnya. Oke. Kemudian yang ini, P ditambah 5 dan Q ditambah 5. Jadi, tadi akar-akarnya ya, berarti X1-nya itu adalah P ditambah Q, kemudian X2-nya adalah Q, maaf ya, salah nih, kita hapus. Oke. Nah, sama dengan Q plus 5. Sama. Nah, ini adalah akar-akar untuk PK baru. Berarti teman-teman harus cari akar-akarnya untuk PK lama dulu dengan yang tadi. Sama persis dengan tadi. Oke. Berarti ini adalah tugas nomor... maaf. Tugas nomor 3 dan 4. Berarti ada 4 tugas ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Oke. Teman-teman jika ada pertanyaan boleh langsung japri ke Miss. Nanti PPT-nya akan Miss kirimkan ke teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang lainnya, tapi nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke. Teman-teman, Miss cukupkan sekian. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya nomor 1, 2, 3, dan 4 yang tadi sudah Miss share. Kurang lebihnya Miss ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Miss tutup untuk pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oke, makasih ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.